Sementara di dalam gedung olahraga 4 pemuda sedang bertanding badminton. Mereka eksekutif muda yang setiap seminggu sekali mempunyai jadwal olahraga bersama. Sejak kuliah mereka suka bulu tangkis dan berjanji untuk tetap bersama seminggu sekali bertemu walaupun mereka sudah berkeluarga dan bekerja di tempat yang berbeda-beda. Lo dari tadi diam saja Sam. Ada masalah? Wiryawan bertanya sambil mengelap keringat di lehernya dengan handuk kecilnya. Kini kami sedang duduk istirahat sebelum pulang ke rumah masing-masing. Aku yang ditanya menggelengkan kepala, karena memang tidak merasa ada masalah apapun padaku. Jangan-jangan masih memikirkan Sandra, hahaha. Dia sudah bahagia sama suaminya woi, ledek Hendy kepadaku, aku hanya mengangkat ujung bibirku sedikit. Ingin tersenyum untuk menepisnya tapi kenyataannya sampai saat ini aku memang belum bisa move on darinya. Bagaimana tidak, dia yang kuanggap belahan jiwaku. Yang menemani hari-hariku dari kuliah sampai lulus, sampai kita bekerja di tempat yang sama dan tentu saja kita pasangan yang serasi. Hari-hariku berwarna saat itu bersamanya, seandainya dia memilihku, deh, jadi melamun gitu, Aji menyikutku, dia memang duduk di sampingku. Jadi beneran lagi mikirin Sandra, imbuhnya seperti berbisik namun semuanya masih bisa mendengarnya. Aku menggeleng, cuma baru saja memikirkannya karena si Hendy yang menyinggungnya tadi. Lalu kenapa? Enggak tahulah, rasanya seperti malas saja berolahraga malam ini. Pengennya sampai rumah dan tidur, jelasku. Hahaha, kamu masih single saja sudah lemes kayak gitu Sam. Sam, coba lihat aku, anak sudah 2 tapi semangat membara hahaha, celoteh Wiryawan. Apalagi aku, abis ini masih jalan terus, mau ikut, mata Hendy berkedap-kedip ke arahku. Aish najis banget kalau ikut dia berpetualang cewek. Semuanya akhirnya melempar handuk kecilnya ke arah Hendy. Yuk, pulang ajak Wiryawan. Enggak jelas tuh Hendy. Wiryawan menyangklong tas badmintonnya lalu berdiri dan mengambil handuk di tangan Hendy lalu meninggalkan kami. Kami pun sama ikut berdiri dan berjalan di belakangnya menuju tempat parkir mobil. Nih, lo yang nyetir Sam, Aji melemparkan kontak mobil kepadaku, memang dia senangnya nebeng di mobilku. Tadi lo enggak lupa nutup pintu mobilnya kan, selidikku. Soalnya sahabatku yang satu itu selalu saja teledor. Tadi dia lupa ambil deker yang ketinggalan di dalam mobil. Deker lututnya yang baru beli ketika dalam perjalanan ke gor badminton ini. Coba aja nyalain, buka pintunya, pedenya, kupastikan pasti pintu mobilku tak terkunci tapi, ternyata aku salah, wow hari ini dia tidak lupa. Aku menarik bibirku tanda senang jika dia tidak teledor lagi. Ku buka pintu dekat kemudi dan menaruh tas peralatanku di samping. Aku sudah duduk di depan kemudi dan terlihat Aji sedang menyandarkan tubuhnya mencari posisi yang enak dengan tas badmintonnya di bawah kakinya. Kulirik ke samping kanan, keluar jendela. Hendy sudah melajukan mobilnya keluar area parkir mengikuti Wiryawan yang sudah lebih dahulu di depannya. Aku pun melajukan mobil menuju apartemen Aji, barulah pulang ke rumah. Ku kunci mobil dan masuk ke dalam rumah, kuambil gawai di kantong saku dengan tetap berjalan menuju kamar. Terlihat jam 23.35, sudah larut malam. Kuletakkan peralatan di tempatnya seperti biasa. Aku berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh sebelum tidur. Namun mata ini tidak mau terpejam, aku masih memikirkan proyekku yang belum juga gol. Entah kenapa proyek satu ini tidak segera terrealisasi. Aku sengaja tidak bekerja sama dengan Aji mengenai proyekku yang satu ini karena aku ingin memperlihatkan kepada Papa bahwa aku berhasil mengerjakan sendiri tanpa bantuan teman. Aku harus meyakinkan Papa bahwa aku bisa. Di saat seperti ini aku mengingat Sandra, jika ada masalah sedikit saja aku selalu berkeluh kesah padanya dan membahas permasalahan berdua. Kita memang sudah biasa bertukar pikiran untuk memecahkan masalah dan tentu saja aku berhasil mendapatkan pencerahan darinya. Masa-masa itu kini sudah berlalu. Sudah 3 tahun lalu dia meminta izinku untuk menikah dengan orang lain, orang yang tepat menurutnya untuk dijadikan suaminya dan meninggalkanku yang sudah melamarnya berkali-kali. Isam Kamal Fahrudin, kasihan kamu, suara hatiku mengasihani diriku sendiri. Tanpa sadar aku membuka aplikasi berlogo F tersebut dan berselancar di sana. Selalu saja ingin mengintip kebahagiaan Sandra Kusuma Wijaya. Status terbaru dia tersenyum bersama suami dan anak lelakinya yang berumur 2 tahun. Aku jadi ngiri melihatnya. Ada rasa sakit di hati ini. Kulempar gawai ke atas ranjang dan berusaha untuk tidur, semoga proyekku segera tercapai, amin. Mama, katanya kita mau ikut kakak. Tuh Kak Isam, suara Amira adikku terdengar manja ke Mama.
Aku yang tidak duduk di tempatku malah salim ke papa dan kini salim ke mama lalu mendekati Amira dengan menyodorkan tangan kananku kepadanya agar ia mencium tangan kakak tercintanya ini. Mama menatapku dengan aneh karena aku melangkah menjauh. Kamu buru-buru banget Isam, enggak sarapan dahulu, tegasnya. Enggak mak, ada perlu. Loh gimana sih, mama sama Amira mau ikut kamu. Mobil mama masuk bengkel, aku menghentikan langkahku dan berbalik menghadap mereka. Bareng papa saja, iya kan papaku itu diam saja, beliau asyik dengan mengunyah makanan di mulutnya. Aku pun berbalik kembali. Ih, Kak Isam, antar aku ke sekolah, kalau bareng papa bisa telat aku. Amira menghentikan suapannya dan segera menyambar tasnya mengikutiku. Aku jalan memutar menuju kemudi sambil memencet kontakku. Amira langsung membuka pintu sebelah kiri dan masuk. Ah, anak itu benar-benar memaksa, tapi memang iya sih. Sekolahan dia dengan kantorku satu arah, enggak apa-apa juga kali adik sendiri nebeng. Tapi aku ingin cepat sampai kantor karena ada ide cemerlang di otakku. Au, tolong. Kakak ada hantu. Pintu mobil dibanting dengan kencang oleh Amira, dia berdiri di depan pintu dengan bergidik ketakutan. Hantu, di dalam mobilku, mana ada, dengan deg-degan aku membuka pintu mobilku dan begitu kaget melihat bocah perempuan dengan kerudung berantakan duduk di kursi depan samping kemudi. Maaf, lirihnya dengan tangan menempel ditautkan di depan wajahnya, lalu dia menunduk karena melihat wajahku yang marah. Kamu bisa berkata maaf, kamu manusia kan? Kamu siapa? Kenapa bisa ada di sini? Sejak kapan? Bagaimana bisa kamu masuk? Malingkah? Aku mengunci mobil ini, aku mencecar pertanyaan yang ada di pikiranku. Ada apa Amira? Kulirik ke arah Amira. Mama datang dari dalam rumah dan Amira langsung memiluk mama. Jawab karena bocah perempuan itu tidak mau jawan, aku keluar dari mobil dan berjalan memutar untuk membuka pintu samping. Ada apa Isam? Heran mama? Lihat map, pintu terbuka lebar dan mama melepaskan rangkulan Amira mendekati bocah perempuan yang memakai piyama tidur lengan panjang dengan kerudung bergoyang berantakan itu. Kamu dari semalam di situ? Tanya mamaku yang masih kelihatan cantik di usianya yang sudah berumur, lalu wanita di depanku tersebut senyumannya mengembang ke arahku. Apa maksudnya coba? Pantas saja. Kamu buru-buru. Kamu ngumpetin pacar di dalam mobil ya? Mama, enak saja mama berkata begitu. Siapa juga yang? Tuh buktinya. Untungnya Amira buru-buru ikut dan memergoki pacarmu. Ma, jangan main nuduh gitu dong. Aku dan dia, tanganku menunjuk kepadanya. Dia terdiam melihat perdebatan ibu dan anak. Kau, cepat katakan kalau kita tidak saling kenal, bentakku kepadanya. Dia ketakutan. Aku tak peduli. Sudah, kamu membuatnya takut. Sini sayang, jangan takut. Mama mengajaknya berdiri dan memiluknya. Ma, aku telat nih, rengek Amira. Oh iya lupa, Isam, ajak dia masuk menemui papa. Kamu berangkat sama papa karena kalian akan melayat bersama. Perintah mama, kamu ke dalam dulu ya nak. Lalu mama mengambil kontak di tanganku dengan tergesa-gesa dan masuk ke dalam mobil. Masuk Amira, nanti kamu telat. Amira masuk dan menutup pintunya. Ya mama, aku bagaimana? Belum selesai juga aku berbicara mobil telah mundur dan meninggalkan kami yang masih berdiri dengan canggung. Isam cepatan ke sini, teriak papa dari dalam. Aku menatap wanita itu sebentar lalu berbalik dan meninggalannya. Bodoh amat, aku tidak mengenalnya. Ngapain juga aku mengajaknya masuk ke dalam rumah? Aku mencari papa dan ternyata ada di ruang keluarga. Apa-apa pak, papa bukannya siap-siap ke kantor malah menonton TV? Papa yang sedang asyik menonton TV mengalihkan pandangannya kepadaku dan dahinya terlihat berkerut ketika mengarah kepadaku. Kuikuti arah mata papa yang ternyata sedang menatap ke bocah perempuan di belakangku, berarti dari tadi dia mengikutiku. Sial, bocah tidak tahu diri. Papa menunjuk dengan dagunya ke arah bocah itu. Aku menghendikan bahuku. Hahaha, kamu bisa saja Sam. Isam, ada wanita di belakangmu kamu tidak tahu, kekasih Ham. Bukan pak, pokoknya tidak tahu titik, sungutku. Papa terlihat membuka gawai yang beberapa detik yang lalu terdengar notifikasi, lalu tersenyum tipis. Ya sudah, nanti mama yang atur, berarti pesan dari mama, Yebelin. Nama kamu siapa? Tanya papa kepada wanita yang masih berdiri di belakangku, ujung mata ini meliriknya dan kulihat dia fokus ke arah layar TV. Apa coba yang sedang dia perhatikan? Kulihat layar TV dan di sana ada berita tentang meninggalnya seseorang. Papa berdehem dan mengulangi pertanyaannya. Nama saya, no, Nur. Ya nama saya Nur. Ih, nama yang jelek.
Pikirku nama Nur sangat menggelitik. Kita akan menghadiri pemakaman Atar Yafiq Salam, Papa ganti baju dulu ke atas. Kamu di sini saja, kini tinggal aku dan dia berdua. Mataku fokus ke layar TV memperhatikan info mengenai orang nomor 1 di keluarga Salam yang meninggal itu. Aku tidak peduli dengannya yang masih berdiri mematung di sana. Oh, terus bagaimana proyekku padahal ide telah muncul sesuai keinginannya. Ah, bagaimana ini? Rasa kesalku kembali datang, aku belum tahu siapa dia dan apa maksudnya di dalam mobilku. Ku tengok ke arah dia berdiri, namun dia sudah tidak ada. Kemana wanita bernama Nur itu? Terdengar suara gelas berbenturan dengan piring. Ah, dia sedang di dapur kah? Gegas aku ke sana. Kamu mau ngapain? Dia kaget dan membalikkan tubuhnya, tidak jadi membuka pintu kulkas. Aku berjalan mendekatinya, kesal banget rasanya dia mau ambil minum tanpa permisi. Memang ini rumahnya, dasar. Dia melangkah ke depan namun aku berjalan ke arahnya, dia melangkah ke samping kiri aku mengikutinya. Di dalam hati ini aku tertawa senang, bisa melihat wajahnya ketakutan. Kamu mau ngapain? Katanya dengan gemetar, enak saja dia bertanya seperti itu, ini rumahku dan aku tentu saja mau minum air dingin. Ku tetap melangkah mendekatinya. Jarak kami sangat dekat hingga wajahku berada di depan wajahnya dan perlahan-lahan dia merem. Hahaha, kenapa pakai merem segala? Siapa juga yang akan melakukan itu? Aku menikmati ekspresinya. Sangat menghiburku. Bersambung.